Baik pemirsa Radar ID, kita masih bersama Bapak Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Bapak Haji Aslim SH. Tadi kita sudah berbincang mengenai berbagai kebijakan yang memang sudah diambil oleh DPRD dalam menghadapi pandemi COVID-19, dan DPRD sangat mendukung apa yang untuk peningkatan agar pandemi ini bisa cepat berlalu di Kota Tasikmalaya. Dan tadi juga sudah disampaikan Pak Ketua bahwasannya DPRD sangat mendukung untuk adanya penganggaran untuk penanggulangan pandemi COVID-19 ini juga. Kemudian regulasinya juga sudah dibuat, bahkan regulasi ke depan untuk mengantisipasi pasca pandemi yang memungkinkan muncul naik kembali angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya pun sudah dipersiapkan dari sekarang. Nah ini ada pertanyaan lagi Pak Ketua berkaitan dengan sekarang vaksin sudah ada, sudah mulai diberikan begitu ya. Kemarin Presiden sudah disuntik vaksin. Nah mungkin kalau di daerah seperti apa? Soalnya kita belum ada rapat gugus tugas hari ini. Kayak kita belum, tapi informasi sepintas saja lah. Kemarin dari Pak PLT, dari Pak Sekda bahwa vaksin itu yang digratiskan informasinya untuk masyarakat yang usianya di bawah 60 tahun. Kalau 60 ke atas itu nggak gratis lagi. Yang karena jumlahnya juga mungkin masih sangat terbatas, itu akan diprioritaskan dulu untuk para tenaga medis itu ya. Baru ke masyarakat begitu nanti. Tapi apakah ada skema-skema dari DPRD juga yang diajukan ke pemerintah atau disampaikan ke pemerintah berkaitan dengan vaksin? Ya, tentunya ini harus kita harus ada rapat kerja dengan gugus tugas seperti apa kita untuk melakukan semua itu. Sebab di masyarakat pun sekarang kan informasinya masih mohon maaf masih simpang siur karena dengan media sosial luar biasa. Masyarakat itu percaya ke mana masyarakat enak. Nah, jangankan bukan hanya masyarakat, ya kan banyak bukan hanya masyarakat yang di bawah kan, orang-orang yang berpendidikan pun kadang-kadang luh lah untuk masalah ini. Apa sebabnya mungkin masih kurang adanya penjelasan yang detail kepada masyarakat seperti apa vaksin ini. Jangan sampai nanti di satu sisi pemerintah menyiapkan vaksin ya untuk supaya disuntikan ke tubuh kita supaya kita kebal dari virus tersebut. Tapi di sisi lain masyarakat malah khawatir, wah jangan-jangan vaksin ini akan mengganggu. Ini tentunya harus ada yang tadi lagi. Edukasi lagi. Edukasi yang kuat begitu ya. Iya. Nah, ini saya rasa nggak mudah hal itu. Ya, bayangkan kalau kita dengar seperti apa komentar anggota DPR RI di pusat salah satu anggota dewan seperti itu. Ramai juga ya di media sosial. Masyarakat mendengar semuanya ini seperti apa. Artinya edukasinya harus betul-betul. Ini berarti juga Pak Ketua di DPRD juga tetap menghimpun informasi dari masyarakat. Seperti apa harapan masyarakat? DPRD masalah COVID-19 kita tentunya terbuka dan luas ya. Baik itu laporan, saya nggak mengatakan pengaduan lah, laporan pribadi atau kelompok, tentunya itu kita respon. Dan berkali-kali saya hampir setiap hari menerima surat, langsung kita disposisi tindak lanjuti berkenaan dengan masalah COVID ini. Masalah COVID ini. Jadi kita harus tetap quick responnya tetap ada gitu ya Pak Ketua. Karena bagaimanapun juga masyarakat ke anggota DPRD itu dibilang segala bisa kan Pak. Jadi ketika ada yang positif begitu laporannya tidak laporan dulu ke dinas tapi ke DPRD. Pernah ada pengalaman seperti itu Pak Ketua? Bukan pernah lagi. Boleh diceritakan pengalamannya? Saya sering Ketua RW nelpon ke saya, Pak, di sini ada yang positif 2 orang. Ini hasil di swabnya di Prodia. Tetapi sudah positif kok dia masih berkeliaran bebas seperti itu. Sehingga masyarakat menjadi resah. Harus seperti apa? Nah, saya nggak nunggu bikin surat lama kan, itu harus langsung tanggap. Saya telepon Pak Camatnya, Pak Camat ini tolong tindak lanjuti, tolong dengan gugus tugas tingkat kecamatan kelurahannya cepat turun seperti apa, lakukan edukasi. Kalau dia kalau masyarakat sedang melakukan isolasi mandiri, seperti apa isolasi mandiri tersebut? Jangan hanya bahasanya saja isolasi mandiri, tapi dia nggak memperhatikan, nggak disiplin tentang isolasi tersebut. Saya rasa kan kita ingin sembuh, jangan sampai dia sudah terkonfirmasi COVID, juga menjadi was-was orang tetangganya,
Jangan-jangan bukan hanya was-was, bisa bisa menular. Nah itu artinya bahasa isolasi mandiri itu yang harus diperjelas ke masyarakat. Bukan berarti bebas. Iya. Bukan berarti bebas. Bagaimana saya bukan. Tapi dia betul-betul harus berdisiplin. Nggak keluar rumah, harus betul-betul disiplin. Jangankan dengan orang masyarakat, jangan di rumah saja harus sangat hati-hati isolasi mandiri. Ya nggak bisa kalau bercampur bukan isolasi mandiri lagi. Ini tentunya ya kita apresiasilah tenaga-tenaga kesehatan walaupun dengan segala keterbatasan, jumlahnya terbatas, waktunya terbatas. Tapi saya kontak dokternya, gimana dok? Wah insya Allah Pak, saya 24 jam kontak terus komunikasi melalui WA, melalui HP, alhamdulillah. Artinya ini edukasi lagi ke masyarakat. Karena isolasi mandiri dia seenaknya saja. Nah ini kan bukan untuk mempercepat kesembuhannya. Iya, tapi untuk mencegah adanya penularan yang lainnya juga. Itu. Ini saya bukan 1-2 kali langsung ke ketua DPRD teleponnya. Saya respon. Direspon ya, respon juga gitu. Iya, bagaimanapun juga tetap harus seperti itu ya. Iya. Baik Pak Ketua, ini ada satu hal yang memang mungkin kedepannya mungkin harus ada solusi seperti apa, karena COVID ini tidak berhenti begitu saja. Kemungkinan kedepannya pun akan menjadi sesuatu hal yang terbiasa begitu ya, dengan adanya masyarakat yang terkena COVID positif begitu. Salah satunya adalah berkaitan dengan swab dari pemerintah. Ini kan hasilnya juga cukup lama ya, dirasakan juga mungkin oleh Pak Ketua dan rekan-rekan di DPRD bagaimana ketika setelah di swab hasilnya itu tidak serta-merta bisa 1 hari, tapi sampai 1 minggu gitu, 7 hari sampai dengan 10 hari. Sementara dengan aktivitas yang mobilitasnya tinggi, masyarakat yang tidak ada gejala, hanya gejala-gejala ringan, mereka menunggu itu dengan harap-harap cemas. Kemudian pada akhirnya mereka akan yaitu tadi sudah di swab tapi mereka tidak melakukan isolasi mandiri karena bilang ya swabnya belum keluar, tiba-tiba swabnya keluarnya positif begitu, sementara dia sudah kemana saja. Nah mungkin kedepannya apakah perlu pemerintah kota perlu memiliki alat pengecekan swab yang cepat gitu. Kalau di klinik milik swasta bisa begitu, kenapa di pemerintah tidak bisa Pak Ketua? Nah ini sering sekali ada pertanyaan seperti ini. Nah gimana nih Pak Ketua? Ya cukup menarik lah. Ya kalau ke swasta jelas itu swab itu biayanya cukup mahal. Nah ini salah satu yang kita dorong. Ini sudah dari dulu, bukan baru hari ini kita bicara ke pemerintah. Kita harus punya alat yang canggih untuk swab ini sehingga nggak harus menunggu 9 hari. Ya harap-harap cemas menunggu sudah menunggu sekian lama positif juga. Akhirnya dia lebih jangan sampai nanti masyarakat yang mungkin tanpa gejala, yang tadinya tenang pikirannya, malah dia keganggu pikirannya, menjadi sampai selalu keganggu, malah stres. Itu yang berbahaya kan. Kita ini pemerintah memang kita akan dorong pemerintah untuk secepatnya ini memiliki alat tersebut sehingga nggak usah berlama-lama menunggu. Nah kalau hanya harus ke swasta terus kalau semuanya ke swasta kan berapa biayanya? Nggak mungkin kita. Nah ini itu salah satunya. Yang kedua tertarik yang tadi, karena kita nggak bisa menghindar dari musibah pandemi COVID-19 ini. Kembali seperti apa supaya menyadarkan masyarakat bahwa PHBS, bahwa prokes itu adalah kebutuhan kita hari ini dan seterusnya, bukan hari ini dan seterusnya. Kalau sudah seperti itu, saya yakin kalau sekolah sudah bisa diizinkan untuk membuka, prokesnya harus diperhatikan. Edukasinya akan lebih baik. Bayangkan anak-anak kalau nggak sekolah, dijamin nggak dia diberi edukasi masalah prokes di rumahnya? Belum tentu. Lebih baik di sekolah. Mungkin jumlahnya dikurangi 50%, guru akan lebih bisa memberikan Nah itu salah satunya. Tapi kan kebijakan pemerintah belum bisa memberikan. Ini yang ingin saya tanyakan sebetulnya ya. Ini yang ingin saya tanyakan selanjutnya Pak Ketua, bagaimana juga kebijakan sekolah sekarang belum bisa tatap muka gitu. Dan itu ketika anak-anak di rumah itu pun tidak menjamin mereka selalu berada di rumah. Yang kami lihat di lapangan seperti itu, masih banyak anak-anak yang justru mereka berkeliaran. Nah ini kan juga
bukan sebagai satu solusi yang baik begitu. Nah, bagaimana DPRD mendorong ini supaya ada solusi-solusi terbaik gitu Pak Ketua? Kemarin Komisi 4 juga kan sudah mengundang Dinas Pendidikan. Nah, tentunya nanti mungkin hasil rapat kerja semua itu kan nanti kita bawa ke pimpinan, kita bawa ke badan musyawarah, nanti kita undang gugus tugas kota ini, kita rembukan bersama. Ya, kalau kita lihat tadi kita kan ironis ya, kita belajar daring, gurunya nugaskan kerja kelompok. Berarti kan kalau kerja kelompok dia berkerumun. Bertemu lagi juga gitu. Satu. Yang kedua kan dia menggunakan Android. Nah, apakah memang Android itu digunakan untuk belajar seterusnya? Belajarnya hanya 1 jam, buka filmnya 2 jam gitu. Nah, belum lagi edukasi masalah prokes, masalah PHBS. Bisakah di rumah? Belum tentu. Orang tuanya bisa memberikan edukasi masalah prokes. Akan lebih baik di sekolah. Tapi sekolah sebelum murid, gurunya sudah harus siap, fasilitas sudah siap. Saya rasa kan hanya tempat cuci tangan, ya, terus masker sudah pada siap semuanya. Jaga jarak tinggal atur kursinya. Gurunya juga mungkin dibina dulu sedemikian rupa. Saya rasa akan lebih bagus, edukasinya akan lebih bagus. Jadi nanti pulang ke rumah dia protokol kesehatan daripada sekarang anak-anak sebenarnya berkerumun hari ini. Nah, ini menjadi persoalan yang harus secepatnya dicari solusinya ya. Jangan sampai kita akuilah kalau dulu ini kalau sekolah dibuka ini akan seperti apa. Kita akui, kita hargai semua itu. Tapi setelah kesini kita lihat sudah sekolah daring, kayaknya bukan tidak efektif ya, secara fisiologi nggak bertemu dengan guru, itu kan ada nilai-nilai tertentu. Yang kedua, di rumah pun tidak dijamin, hanya berkeliaran di luar, bermain, bahkan lebih bebas dia bermain-main. Lebih bebas bermain-main, mereka tanpa menggunakan masker dan sebagainya. Nah itu, apakah tidak lebih baik di sekolah dengan protokol kesehatan? Jadi sekolah itu betul-betul menggunakan protokol kesehatan, mau masuk dia cuci tangan, jaga jarak di kelas, gurunya jaga jarak, kan itu pendidikan juga. Nanti dia bawa ke rumahnya masing-masing atau pendidikan. Yang akan menjadi kebiasaan. Saya rasa itu salah satu yang tadi pun saya sampaikan di Musrembang tingkat Kelurahan Cibadugris, tadi saya diundang, saya jelaskan. Sebab orang tua semuanya keinginannya sudah mulai sekolah ini. Sebab orang tua merasa cukup berat untuk mendidik anaknya, daripada anak didik kalah marah-marah emosional. Malah jadi persoalan lain begitu ya. Iya, persoalan lain itu. Ini tadi pendidikan sudah, kemudian masalah vaksin juga sudah, dan ini sebagainya juga sudah. Kaitan dengan penanganan ekonomi, apa yang didorong dari DPRD untuk Kota Tasikmalaya berkaitan dengan penanganan ekonomi di masa pandemi ini begitu, karena ekonomi secara tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap kondisi masyarakat gitu Pak. Ya, kita apresiasilah bantuan-bantuan dari pemerintah pusat. Saya tidak melihat bahwa itu objektif atau tidak di masyarakat, yang penting persyaratannya masuk selesai. Tapi paling tidak perputaran uang sudah ada di kota ini ya. Nah, gugus tugas pemerintah daerah pun ini harus cepat, saya rasa, untuk mengambil kebijakan berkenaan dengan ekonomi ini. Sebab mau tidak mau, di satu sisi kita ingin memutus mata rantai COVID-19, ekonominya pun harus teramankan. Ya, karena kan sekarang ada 2 satgas saya sampaikan tadi, seperti apa penanganan untuk pemulihan ekonomi nasional tersebut tentunya. Nah, tapi kan di sisi lain ada pembatasan sehingga orang tidak bisa berjualan. Nah, artinya ini harus ada kebijakan-kebijakan yang sangat-sangat bijak dari pemerintah daerah, sehingga masyarakat bisa terus melakukan aktivitas kegiatan usaha ekonomi. Tapi seperti apa dipikirkan solusinya, betul-betul memperhatikan protokol kesehatan. Kita lihat sekarang, contohlah KP. KP sangat mudah ya, KP untuk bisa melakukan protokol kesehatan. Mungkin dengan aturan yang disiapkan oleh kita, jaga jarak segala macamnya ya.
dibanding dengan pasar rakyat. Betul, pasar ya. Enggak, pasar Cikurubuk apakah memang memerlukan protokol kesehatan? Nah, ini kan ada yang mungkin sedikit harus dikaji kembali. Nah, sekarang kedai-kedai kopi, kan kalau kedai kopi nggak mungkin lah terlalu banyak yang berkerumun pakai, tinggal diatur saja tempat duduknya banyak. Itu akan sangat membantu daripada nanti daripada semuanya tidak bisa melaksanakan kegiatan ekonomi. Sementara mereka butuh biaya untuk keluarga. Betul. Untuk ini akan jadi persoalan juga, harus dikaji ulang ini. Nah, kalau saya bandingkan dengan di mall, mohon maaf ini, kalau saya bandingkan dengan di pasar-pasar saya ini kafe, apalagi kedai-kedai kopi itu lebih sangat mudah untuk dilakukan penertiban protokol kesehatan. Beda dengan di pasar ya? Beda dengan di pasar, sulit kita. Di pasar kita sulit ya Pak ya? Dan prokesnya juga nampaknya tidak terlihat juga di pasar gitu ya? Kedai kopi kan paling ruangannya seperti ini, diatur saja mejanya, itu kan selesai, itu harus dipikirkan. Oke, baik. Hal lainnya mungkin Pak Ketua untuk penanganan ekonomi tadi, program-program lain yang memang mungkin didorong oleh DPRD? Ya, untuk dampak dari COVID-19 kan masalah ekonomi sangat terganggu sekali. Nah, di sini ketahanan pangan ya. Nah, salah satunya di ketahanan pangan di pertanian. Saya rasa yang paling aman, nah inilah kalau kita lihat pidato Presiden maupun Menteri ini, kita masih agak kuat hari ini karena sektor pertanian kita bagus. Bayangkan kalau sekarang musim kemarau, Kota Tasikmalaya musim kemarau dan orang tidak bisa bercocok tanam padi saja, ini akan menjadi problem. Alhamdulillah dengan masyarakat masih bisa bertani, masih bisa bertahan hidup. Nah, artinya sektor pertanian harus menjadi prioritas hari ini. Iya. Kalau pertanian yang paling sangat membantu masalah ekonomi hari ini. Salah satunya adalah bagaimana kita meningkatkan sektor perekonomian pertanian salah satunya. Nah, salah satunya. Ya, kalau yang lainnya saya rasakan memang kita agak sulit mana yang harus didorong prioritas hari ini. Yang jelas kan hikmahnya banyak. Betul. Yang konveksi tadinya bikin jaket, bikin masker, masih nggak terlalu terlalu masih bisa berjalan. Bahkan masker sekarang sudah menjadi kebutuhan. Bahkan masker sudah menjadi bukan hanya untuk alat, tapi menjadi model hari ini. Ada yang 1 juta orang beli masker 1 juta. Betul sekali. Banyak lah. Artinya yang paling penting seperti apa? Pemerintah daerah dalam hal ini kan pusat kan memberikan kesempatan ke daerah seperti apa untuk menangani COVID-19 ini. Seperti apa mengemas semua itu, protokol kesehatan tetap kita jaga, tapi ekonominya bisa berjalan dengan baik. Salah satunya juga peluang waktu yang diberikan. Kalau dilakukan pembatasan yang betul-betul bisa tidak terlalu mengganggu. Baik, terima kasih Pak Ketua. Closing statement dari Pak Ketua, pesan untuk masyarakat, untuk pemerintah juga seperti apa di masa pandemi COVID-19 ini? Ya, yang pertama tentunya selama pemerintah daerah dengan DPRD ini bersinergi dalam semua hal, termasuk penanganan COVID, insya Allah kita bisa cepat keluar dari musibah ini. Apa sebabnya? Ya kalau enggak sinergi pemerintah daerah, DPRD itu akan sulit. Kita harus bersinergi, kita harus membahu-membahu. Ya, kita apresiasi ini TNI, Polri semuanya kan bahu-membahu. Semuanya bertujuan sama untuk cepat memutus mata rantai COVID-19 ini. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat tentunya dengan musibah ini nggak usah panik, ya. Bukan untuk saling hujat, saling mencaci maki dan sebagainya. Kita bersabar sambil berikhtiar mencari solusi seperti apa baiknya. Nah ini, kalau sudah kita mendapat musibah cukup berat, malah kita saling fitnah kesana kemari, akhirnya nggak akan baik.
DPRD siap untuk menerima laporan, masukan apapun. Tentunya selama itu memang untuk kepentingan masyarakat. Jadi itulah karena kami representasi dari masyarakat. Nanti yang disampaikan masyarakat tentunya kita rembukan nanti di DPRD. Mana yang harus disampaikan ke pemerintah daerah, mana yang harus kita tindak lanjuti itu. Nah, artinya semua kalau ini hanya ditangani oleh gugus tugas saja, oleh pemerintah daerah saja, oleh DPRD saja nggak mungkin. Tapi harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Semuanya harus menjadi tanggung jawab, punya rasa tanggung jawab untuk memutus mata rantai COVID-19 di kota. Termasuk masyarakat bagaimana juga mungkin ya Pak Ketua, prokesnya tetap harus ada begitu ya? Oh iya. Betul. Nah, termasuk masyarakat harus saya nggak mengatakan sadar, kurang baik mungkin, harus betul-betul bisa memahami bahwa prokes itu untuk kepentingan kita, keluarga kita, dan tetangga kita juga, masyarakat kita. Baik Pak Ketua, terima kasih atas waktunya pada kesempatan hari ini sudah berbincang bersama kami, memberikan informasi kepada masyarakat. Semoga apa yang kita bicarakan tadi menjadi informasi yang positif dan memberikan semangat gitu bagi kita semua dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.